Oke guys, sekarang gue bakal jelasin 3 alasan kenapa lo bakal suka biologi. Sebenarnya ini jadi 3 alasan gue sendiri, tapi gue pengen coba share biar lo juga punya alasan yang sama buat suka biologi. Oke, gue jelasin alasan yang pertama. Nah, jadi alasan yang pertama, biologi itu ngomongin tentang diri lo sendiri. Jadi, biologi itu kan ngebahas tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini sebenarnya luas banget, dan diri lu sendiri juga termasuk dari objek biologi itu sendiri gitu. Makanya lu ketika lu belajar biologi, lu juga mempelajari tentang bagaimana sih tubuh lu bekerja, dan nggak cuman itu, lu juga belajar tentang lingkungan yang ada di sekitar lu gitu. Jadi ketika lu belajar biologi, lu mungkin belajar tentang proses peredaran darah yang ada di tubuh lu, proses pertumbuhan tangan lu, kaki lu, kepala lu gitu. Terus juga lu belajar gimana caranya metabolisme yang ada di tubuh lu itu terjadi dan sebagainya gitu. Terus lu juga belajar tentang lingkungan yang ada di sekitar lu gitu ya. Entah itu tetangga yang ada di samping, kanan kiri rumah lu, atau mungkin tanaman yang lu tanam, atau hewan peliharaan yang lu pelihara di rumah kayak gitu. Jadi itu juga termasuk dari objek biologi kayak gitu. Dan bisa jadi biologi juga belajar tentang proses perkembangan dari tubuh lu sendiri, mulai dari lu jadi bayi, atau bahkan dari sel telur dan sel sperma bergabung jadi bayi, terus jadi balita, jadi remaja, sampai akhirnya jadi tumbuh dewasa kayak gitu. Terus bahkan bisa jadi biologi juga nggak cuma belajar segitu doang gitu, tapi jauh dari itu juga belajar tentang evolusi, tentang sejarah makhluk hidup itu sendiri kayak gitu. Nah, alasan kedua, biologi itu klasifikasinya jelas. Kan lu tahu sendiri ya, makhluk hidup tuh di dunia ini ada banyak gitu ya, ada banyak banget makhluk hidup, baik itu dari laut sampai itu yang terbang di langit kayak gitu. Terus juga makhluk hidup juga ada yang ukurannya sangat-sangat kecil sampai sangat-sangat besar. Nah, sebenarnya kalau misalnya lu belajarnya secara separatis gitu ya, sepotong-sepotong, lu bakal kebingungan. Gue yakin pasti itu bakal bingung banget. Tapi ketika lu belajarnya secara jelas gitu, klasifikasinya, lu bakal dapet big picture-nya. Lu bakal belajar juga secara sistematis. Jadi semua yang lu pelajarin di biologi bakal terasa sangat mudah ketika lu pelajarin klasifikasinya terlebih dahulu. Nah, jadi klasifikasinya itu misalnya nih, ini tingkatan sebuah makhluk hidup, mulai dari sel sampai nanti akhirnya jadi bioma. Jadi sel itu ukuran terkecil, unit terkecil makhluk hidup, bakal bergabung jadi jaringan, terus nanti organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, sampai akhirnya jadi bioma. Sel itu isinya kan kayak ada organel sel, terus nanti di organel sel itu misalnya ada kayak nukleus, ada ribosom, terus ada vakuola dan sebagainya lah gitu. Nah, sel-sel ini yang menggerakkan makhluk hidup sampai ke tahap yang lebih besar gitu. Nah, sel ini sebenarnya bakal bergabung sampai nanti akhirnya jadi jaringan. Misal jaringan kulit, atau mungkin jaringan yang ada di usus besar kayak gitu, jaringan penyerapan, atau mungkin kayak apalagi ya, jaringan yang ada di lapisan mata kayak gitu. Nah, itu jaringan. Nah, jaringan-jaringan ini bakal bergabung juga jadi organ. Misalnya organ mata, organ jantung, organ paru-paru, usus, atau mungkin organ gerak kayak misalnya tangan kayak gitu. Nah, organ-organ ini bakal bergabung jadi sistem organ. Kayak misalnya sistem pernafasan, sistem pencernaan, terus juga mungkin kayak sistem saraf kayak gitu. Nah, sistem organ ini bakal bergabung juga jadi organisme, jadi satu individu.
yang lengkap, yang utuh, kayak misalnya ikan, kayak gitu. Nah, organisme-organisme ini bakal bergabung, yang satu jenis bakal jadi populasi ikan, populasi monyet, populasi anjing, populasi babi, populasi manusia gitu. Jadi organisme-organisme yang satu jenis ini bakal bergabung dan jadi sebuah populasi kayak gitu. Nah, populasi-populasi ini yang satu jenis sebenarnya bakal bergabung lagi nih, meskipun dengan jenis yang berbeda gitu. Misalnya ada ikan nila sama ikan mujair sama ikan cupang misalnya dalam satu lingkungan yang sama, itu bakal jadi satu komunitas kayak gitu. Terus kayak misalnya monyet lutung sama gorila sama pokoknya yang kayak masih satu tipe lah gitu, tapi mungkin jenisnya beda, itu bakal jadi komunitas kayak gitu. Nah, terus komunitas-komunitas ini nanti bakal bergabung dengan ini ya, dengan jenis yang berbeda, dengan spesies yang berbeda gitu ya, itu bakal bergabung jadi sebuah ekosistem. Misal kayak misalnya ada danau yang di pinggir-pinggirnya tuh rawa dan hutan gitu ya, ada komunitas ikan, komunitas ulet, kadal, terus ada ayam misalnya, terus ada monyet misalnya. Nah, itu jadi satu ekosistem, ekosistem rawa misalnya gitu. Nah, terus ekosistem ini ketika berinteraksi dengan ekosistem lain gitu ya, bergabung, kayak misalnya ekosistem rawa, terus di sampingnya ada ekosistem hutan, terus di dekat hutan itu ada padang pasir misalnya. Nah, itu jadi 3 ekosistem yang berbeda kan. Nah, itu bakal jadi bioma kayak gitu. Oke. Jelas ya. Nah, terus juga kenapa klasifikasinya itu jelas di biologi, karena di biologi ada kingdom. Misalnya kingdom Monera kayak gitu. Itu kayak hewan-hewan, bukan hewan sih, kayak makhluk hidup kecil yang nggak kasat mata, yang cuma bisa dilihat dengan mikroskop kayak gitu. Nah, terus ada protista. Sebenarnya protista ini kalau gue sendiri kayak ngebayangin protista ini kayak makhluk hidup yang gak jelas lah, gak jelas banget. Kayak apa ya, pembagiannya itu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, protista mirip fungi gitu. Jadi kayak mirip-mirip gitu. Dibilang fungi bukan, tapi hidup. Dibilang tanaman juga bukan, tapi punya klorofil gitu. Terus dibilang kayak hewan juga enggak, tapi gerak gitu. Gak jelas banget lah protista gitu. Nah, terus ada fungi. Fungi itu jamur. Nah, jamur ini dia kayak nyari makannya itu bukan pakai klorofil, bukan juga digigit kayak hewan gitu ya, tapi dia kayak nyedot-nyedot gitu. Nih ada mulutnya nih. Nah, yang itu kira-kira kayaknya sih makannya lewat sini sih gitu. Terus yang keempat itu pelantai. Pelantai itu dia tumbuhan. Dia nyerap makanannya itu dari klorofil yang ijo-ijo gitu. Nah, ini di tangannya nih ada nih ijo-ijo nih. Nah, ini dalamnya klorofil. Dia nyedot matahari, nyerap air dari kakinya, terus nanti dijadiin makanan kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ada animalia. Animalia ini dia makannya bisa disedot, bisa digigit. Pokoknya dia makan dari makhluk hidup lain lah kayak gitu. Oke. Nah, alasan ketiga, biologi itu gampang dibayangin. Jadi karena emang makhluk hidup gitu ya, jadi ada bentuknya. Beda kalau seandainya kita belajar kayak apa ya, misalnya musik kayak gitu. Ada sebagian orang yang mungkin jago di musik gitu ya, kayak jago banget lah, expert ketika dengar satu nada sama nada lain misalnya terdengar sama, padahal itu beda gitu. Pokoknya dia telinganya tajam banget gitu. Cuman mungkin bagi kita yang sukanya berimajinasi gitu ya, kayak ngebayangin suatu yang
nggak ada bentuknya tuh aneh gitu. Makanya kalau belajar biologi lebih enak sambil dibayangin, soalnya emang ada bentuknya, emang makhluk hidup tuh ada formnya gitu. Jadi kayak misalnya lu ngebayangin ketika lu berdarah, kayak apa sih, sel darah merah tuh bentuknya kayak gimana sih, sel darah putih tuh bentuknya gimana sih gitu. Jadi lu bisa apa ya, lebih paham lah ketika lu bisa berimajinasi ketika belajar tentang biologi gitu. Terus misalnya ketika bernafas, paru-paru tuh bentuknya gimana sih, jantung tuh bentuknya gimana sih gitu. Terus misalnya ketika belajar tentang makhluk hidup lain, misalnya belajar tentang hewan, singa tuh kayak gimana sih, lumba-lumba tuh kayak gimana sih. Terus misalnya tanaman kayak kurma tuh kayak gimana sih, putik sama benang sari tuh bentuknya gimana sih gitu. Kayak banyak yang bisa lu bayangin gitu, karena emang ada bentuknya gitu. Terus ada prosesnya. Jadi kayak selain ada bentuknya, bentuk tersebut juga punya proses gitu. Emang karena makhluk hidup itu berproses kan, kayak dia makan ada proses mengunyah, terus misalnya dia minum ada proses air masuk ke dalam tubuhnya, terus misalnya ada proses pernafasan. Lu tahu proses udara masuk sama udara keluar kayak gitu, masuk lewat hidung, nyampe ke tenggorokan, terus habis itu ke bronkus, ke paru-paru, alveolus, terus nyebar ke darah gitu lewat kapiler-kapiler darah. Terus habis itu ada proses pertukaran oksigen dengan CO2 gitu kan. Terus habis itu CO2-nya balik lagi ke paru-paru, habis itu keluar lewat hidung lu. Dan itu sangat menarik bagi gue ya. Kayak itu ngebayanginnya tuh wah keren banget ya gitu. Nah, terus yang terakhir, ada manfaatnya. Ketika lu belajar tentang biologi, baik itu tentang diri lu sendiri atau lingkungan yang ada di sekitar lu atau makhluk hidup yang ada di sekitar lu bisa manfaatin itu buat diri lu sendiri gitu. Misal, ketika lu belajar tentang tanaman, lu bisa belajar bertani, lu bisa belajar nanam tanaman di rumah kayak gitu. Dan jauh lebih baik ketika misalnya lu pengen bikin hidroponik atau misalnya bikin aquaponik, bikin apa kayak misalnya kolam ikan dan sebagainya, lu jadi lebih paham gitu. Terus juga manfaatnya ketika misalnya lu pengen jaga kesehatan, lu belajar tentang biologi mata misalnya, lu belajar tentang gimana sih proses masuknya cahaya ke mata kayak gitu. Terus gimana sih cahaya itu bisa nangkep mata itu bisa nangkep cahaya, dan akhirnya lu bisa jadi dapat poin penting gitu, gimana sih jaga kesehatan mata kayak gitu. Terus kayak misalnya lu belajar tentang metabolisme tubuh, dari situ lu tahu gimana caranya proses menghasilkan keringat, proses kerja jantung gitu, sampai akhirnya lu manfaatin pengetahuan itu untuk jaga kesehatan tubuh lu gitu. Kapan lu tidur, kapan lu istirahat, kapan lu bangun, kapan lu kerja kayak gitu. Lu jadi lebih aware lah buat ngejaga kesehatan tubuh lu gitu. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.